Oke, selamat pagi teman-teman Dharma. Sebelumnya terima kasih salam Dhamma dari saya. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada temu badak kali ini kita akan berbincang dengan Bante Srada. Sebelum itu, mari kita memulai kebaktian terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Covid Shop. Selamat pagi semuanya teman-teman. Marilah kita mulai kebaktian dengan menyanyikan lagu Gata Pendupaan.
Mari teman-teman kita membacakan nama Karagata. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan dan sang siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Araham sama sambuddho bhagawan Buddham bhagawantam abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sangham namami. Wandana. Saatnya, Cik. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sape Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sape Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sape Bodhisattvaya Mahasattvaya. Isarana. Marilah kita nyatakan perlindungan hanya pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam
gacchami. Tutiyampi sangham sarana gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Pancasila. Melatih sila untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dunia dan dharma, serta tercapai yang dibana. Panati pata weramani sikapada samadhyami. Adina dana weramani sikap padam samadhyami. Kamesu micacara weramani sikapadam samadhyami. Musawada weramani sikam padam samadhyami. Surameraya Matya pamadantana weramani sikapadam samadhyami. Mari teman-teman kita melakukan meditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan kepada MC. Oke, semuanya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Sambil menunggu Bante masuk ke dalam Zoom, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Halo Ko Verikus. Iya, Kyongki. Ini yang makin sedikit ya partisipasinya ya. Takutnya pada tahu nggak ya? Soalnya kayaknya brosurnya tidak Mendadak tersebar. banget. Iya. Tidak tersebar luas kan kayaknya brosurnya. Ini Ko Andi mana ya? Kayaknya kurang fotokopian ya. Nanti kita kudu join sama Cidian sama Ko Arifin supaya difotokopi ya, diperbanyak. Ini yang jadi moderator hari ini Ko siapa? Verikus. Ko Verikus ya? Oh iya, bantu-bantulah dikit lah. Alhamdulillah. Amit. Alhamdulillah. Kelepasan ya. Lepasan. Bentar ya, kita ini dulu. Bentar ya, Ko Verikus. Ya, nggak apa-apa, santai. Bante sih udah bilang. Tenang. Bantenya belum masuk ya? Atau kalau bantenya masuk baru tenang banget. Tenang. Tahu nih belum udah di chat katanya siap. Belum join. Siap doang. Siap kemana? Tanyain. Takutnya siap kemana gitu. Masih online nih padahal WA-nya nih. Rame nggak? Itu di mana? Dharma Suba ya? Iya, dan masuk. Iya di DS kok. Gimana? Aman nggak? Banjir? Aman banget kok. Aman kok. Kok daerah mana kok? Itu Daerah Bonang. Banjir juga nggak? Jalanan sih yang agak banjir, tapi nggak sebanjir kayak orang-orang. Oh. Standar lah. Itu Bante ya kayaknya. Iya. Ayo kita tenang, keep silent. Saya Bante. Daya Bante. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Bante. Tadi berisik Bante, ada Bante jadi hening Bante. Udah ada 90 orang ini ya? Iya Bante, 90 Bante. Bante dari di mana Bante? Lagi di mana? Saya di Poris. Oh di Poris ya. Keren di Kuan Intong Bante. Banjir nggak Bante? Di sini enggak, karena lantai 4 ya. Oh, jangan gitu Bante. Di Kota Bumi kayaknya banjir ya. Iya, daerah Kota Bumi Bante yang Cimone juga dengar-dengar katanya banjir juga Bante. Iya kan. Ini live enggak ini ke YouTube? Belum bisa Bante YouTube-nya. Sementara record doang. Ya, syukurlah. Kalau dia lebih bagus gitu kan. Ya gimana MC ini, kita mau mulai apa kita perkenalan dulu ya? Boleh perkenalan Ini kan dulu. Perkenalan gimana nih? pertemuan pertama dengan Bante kan di lagi di udah Sio Kerbau ya Bante ya, Kerbau Logam ya Bante. Semoga makin makin maju terus ya Bante ya, kita semua ya Bante, remaja yang muda ataupun yang udah nggak muda lagi Bante. Ya, siap. Nah,
Ya udah, Mulai langsung mulai mulai. ya. Oke, mulai Bante. Jadi ini kita diskusi ya, Bante sharing bahwa teman-teman ini kan sama seperti saya juga masih istilahnya remaja-remaja tanggung Bante. Jadi dibilang kecil enggak, dibilang mungkin gede juga belum tahu gitu Bante. Jadi ini kan kita punya pembahasan gimana sih mengatasi rasa ketakutan gitu. Sebelum kita mengetahui ya Bante mengatasinya, kira-kira rasa takut itu seperti apa sih Bante? Maksudnya biar kita juga punya pandangan nih tentang apa sih itu takut. Jangan cuma kadang-kadang kita ngomong takut, tapi nggak tahu sebenarnya secara pandangannya itu apa sih sebenarnya rasa takut. Mungkin Bante bisa sedikit dulu menjelaskan apa sih sebenarnya terkait pengertian tentang rasa takut itu Bante. Nanti biar teman-teman, nah teman-teman nanti boleh ya chat maksudnya chat kira-kira ketakutan diri sendirinya itu sekarang apa sih? Nanti kita bandingkan ya setelah mendengarkan penjelasan dari Bante, mungkin oh ternyata itu bukan rasa takut gitu. Ya boleh teman-teman sekarang tulis ya di kertas dulu, ntar ketika sudah mendengar penjelasan chatnya di Zoom ya. Oke, silakan Bante. Kira-kira secara pandangan dulu nih Bante ya. Kita sharing Bante. Ya oke. Terima kasih Saudara Ferdikus. Ya, mungkin kita membahas ini harus memahami dulu apa yang dimaksud sebagai rasa takut ya. Jadi kalau rasa ya tentunya setiap individu memiliki rasa yang berbeda-beda. Contoh dalam satu kondisi gelap, ada seseorang yang tidak takut dengan kondisi gelap, ada seseorang yang takut dengan kondisi gelap. Tentu kita harus bisa melihat latar belakangnya. Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa seseorang takut dalam kondisi tersebut? Ada satu kemungkinan mereka yang merasa tidak takut pada kondisi gelap, mereka saat kejadian merasa kejadian itu tidak ada apa-apa. Tidak ada kondisi-kondisi yang dia rasakan. Tetapi pada satu individu yang lain ada kondisi yang menyebabkan dia merasa cemas, merasa gelisah karena kemungkinan dalam kondisi gelap itu ada suara-suara yang tidak menyenangkan, ada bayang-bayangan yang menakutkan. Tentunya persepsi rasa ini akan berbeda-beda. Contoh rasa senang, rasa tidak senang, setiap orang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya kadang ketakutan itu muncul karena bersumber dari rasa, bisa jadi atau diterjemahkan, diartikan sebetulnya ketakutan itu belum terjadi pada kita, tetapi kita berpikirnya terlalu jauh. Ya, contoh kalau saudara-saudara sekalian yang masih muda ya, kita semua masih muda ya. Iya Bante. Bante juga masih muda Bante. Ada ketakutan, contoh dulu teman-teman sekalian mau kuliah atau mau masuk SMA itu ada ketakutan. Nanti kalau kuliah saya bisa atau tidak ya. Padahal itu belum terjadi pada diri kita, tetapi bayang-bayang itu yang menghantui. Nanti bagaimana Kak saya bisa mengikuti pelajaran itu? Jangan-jangan saya tidak bisa, padahal sesuatu itu belum terjadi. Nah, maka di sini harus kita memberikan satu tekanan untuk diri sendiri untuk merubah, untuk menghilangkan perasaan itu ya. Namanya perasaan belum sepenuhnya terjadi, hanya prediksi-prediksi, jangan-jangan. Maka kalau kita berbicara jangan-jangan itu kan lebih kepada sikap seseorang yang memiliki keraguan-raguan. Seseorang yang ragu-ragunya hilang, tentu tidak ada yang namanya rasa takut, rasa cemas dan sebagainya. Mungkin seperti itu dulu, Ferdikus. Ya. Oh, iya Bante. Jadi teman-teman tadi dengar ya yang baru masuk. Jadi ini udah mulai bertambah juga pesertanya menjadi berapa nih? 100-an ya. Jadi teman-teman tadi dengar sekilas bahwa Bante menyampaikan tentang ketakutan itu kondisi tidak menyenangkan. Cuman kebanyakan kita selalu jangan-jangan, maksudnya berpikir bahwa nanti kondisi tidak menyenangkan itu datang pada diri kita gitu. Nah, kira-kira nih Bante, kalau menurut Bante nih kan ini kan saya juga dulu pernah Bante kayak seperti takut gitu ya, sama mau ngomong sama Bante takut gitu ya. Ini mau ketemu
ntar Bantenya marah atau gimana. Nah, kira-kira nih Bante, ketakutan umum nih Bante bagi para remaja nih atau para pemuda. Mungkin menurut Bante apa ya kira-kira ya yang memang sekarang menjadi ketakutan yang global gitu mungkin bagi para remaja atau anak-anak muda gitu Bante. Mungkin Bante bisa sedikit menyampaikan Bante. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang ketakutan global, jadi tidak atau bisa kita generalisasikan bahwa tidak hanya umur-umur tertentu, tetapi setiap manusia pasti memiliki ketakutan. Contoh ya, pada pandemi seperti ini siapa sih yang nggak takut gitu kan? Iya. Maka kalau kita tarik permasalahan ini kepada apa yang kita pelajari tentunya dalam Buddha Dharma, itu dikatakan setiap manusia yang belum mencapai kesucian pasti itu mengalami rasa takut dan cemas. Ya. Jadi jangan seakan-akan ketakutan atau tidak takut itu menjadi indikasi seseorang yang apa ya, yang sudah bebas, yang sudah merdeka, tidak. Tetapi sebetulnya rasa takut itu juga perlu ya, juga perlu dibutuhkan. Kalau tidak ada rasa takut pasti apa yang kita lakukan itu tidak berpikir nanti efeknya bagaimana. Jadi saya rasa rasa takut itu bisa kita terjemahkan dua arti ya. Ada yang membuat atau rasa takut ini membuat kita berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak negatifnya mungkin begini. Karena ketakutan berlebihan kita mau melakukan aktivitas dibatasi atau malah tidak akan melakukan aktivitas tertentu karena takut. Tetapi rasa takut itu juga dibutuhkan. Mereka yang terlalu percaya diri, berlebihan, tidak terkontrol dengan rasa takut, akhirnya ya akan kelewatan apa yang dilakukannya. Maka kan kalau dalam Dhamma itu takut dalam artian takut itu takut berbuat salah, takut menyakiti orang lain. Kan kalau kita terjemahkan seperti itu artinya rasa takut itu sebagai rem ya, sebagai rem ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, sehingga rem itu bisa mengendalikan diri kita. Kalau yang kita lakukan ini jelek ya nggak usah kita lakukan ya, sehingga ada positifnya rasa takut itu. Ya, maka kalau kita melihat secara global ini ya, bagaimana melihat kondisi saat ini ya, rasa takut itu perlu dimiliki oleh kita. Takut untuk berkerumunan, takut untuk tidak memakai masker gitu kan. Nah, ketakutan itu juga perlu ya, Fergus ya. Iya Bante. Benar. Jadi jangan sampai rasa takut itu kita artikan yang negatif. Contoh tadi, Fergus punya pengalaman mau ketemu atau ngobrol sama Bante pun takut, padahal itu kan belum dilakukan. Iya benar Bante. Kadang-kadang ada cerita katanya kalau ketemu Bante ini menyeramkan, galak dan sebagainya. Padahal sarapannya adalah free. Iya. Lumayan memang. Ada positif. Makan puyung aja lagi, makannya. Bentar Bante, bentar. Ya Bante. Sebentar. Ya. Nah, Bante tadi mendengar penyampaian Bante ya, ternyata perasaan takut juga diperlukan untuk yang positif, menjaga kita supaya jangan terlalu percaya diri berlebih gitu ya. Nah, ini teman-teman tadi sudah tahu ya sedikit tentang rasa takut nih, tadi pandangannya dari Bante tentang kondisi tidak menyenangkan yang kita bayangkan nanti pada suatu kegiatan yang belum kita lalui ya. Kemudian juga rasa takut itu tadi Bante sampaikan juga perlu untuk kita mengerem ya, supaya tidak bertindak yang semena-mena. Nah, kira-kira teman-teman boleh nggak di-sharing gitu ya, yang sekarang teman-teman alami ya ketika sekarang sudah tahu tentang pemahaman takut, ada nggak yang kira-kira sekarang dipikirkan gitu atau dirasakan kayaknya takut, boleh ya mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, atau mau cari pasangan di masa pandemi ini. Ya boleh di chat ya, di kolom chat ini saya buka ya buat teman-teman menyampaikan perasaan diri sendiri ya. Semoga nanti setelah menyampaikan, nanti Bante ulas
rasa takut itu menjadi lebih terkontrol gitu. Nah, Bante, kira-kira sambil menunggu teman-teman yang lain menyampaikan perasaan takut yang dimilikinya, kira-kira Bante pernah mengalami nggak? Kira-kira pengalaman Bante nih ada perasaan takut apa sih yang Bante pernah alami, dan kita mulai masuk ke cara penanganannya Bante. Kira-kira untuk Bante sendiri, kira-kira. Nanti baru kita ke yang lain. Ada nggak pengalamannya Bante? Jadi kalau kita berbicara pengalaman pasti berbeda-beda. Tentunya saya berbicara pengalaman rasa takut. Dan rasa takut itu sebetulnya dibarengi dengan rasa-rasa yang lain gitu. Ada rasa tidak percaya diri, ada rasa grogi dan lain sebagainya. Pada apa yang saya alami, tentunya kalau teman-teman berpikir bahwa menjadi seorang Bante itu kan identik dengan berbicara di depan umum, dengan kepemimpinan, dengan memimpin, ya. Entah itu memimpin di organisasi, entah itu memimpin ritual-ritual tertentu. Jadi di awal saya memiliki ketakutan untuk berbicara di depan umum. Tentu teman-teman sekalian juga pasti kalau namanya berbicara depan umum itu rasa ketakutannya ada. Nah, itu salah satu pengalaman ya, Verigus. Jadi satu pengalaman. Jadi tidak ada apa yang kita lakukan atau apa yang kita lihat itu indahnya pada saat ini, tidak. Contoh kalau teman-teman melihat, oh enak ya kalau menjadi Ko Verigus ya, sekarang udah hebat di depan umum, ngomongnya gitu. Tetapi kan perlu perjuangan, ada prosesnya. Mungkin dulu Verigus juga merasa takut, tetapi pada dasarnya rasa takut itu juga sepenuhnya menjadi kendali kita yang mengendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Tentunya yang pertama kita terus mencoba. Kalau berbicara dengan kemampuan untuk berbicara di depan umum adalah kita mengejar jam tayangnya dulu ya, jam terbang kita terus melakukan eksperimen, kita terus mencoba belajar di forum yang lebih kecil dulu, nanti forumnya lebih besar, nanti tambah besar sekali. Itu adalah proses. Tetapi dalam proses itu tidak semata-mata kita percaya diri dengan kemampuan kita, tetapi terus kita mengupdate apa yang kita miliki. Contoh di pelajaran sekolah, saya rasa pelajaran sekolah tidak ada basic untuk pelatihan berbicara di depan umum. Kita mencari lembaga atau tempat pelatihan tertentu. Ada nilai tambahan, kita mengupgrade apa yang kita miliki. Nah, tentu dengan cara seperti itu akan menghilangkan rasa takut itu. Tetapi seperti tadi ya, ketakutan itu tetap harus ada untuk menjaga diri kita supaya mentang-mentang kita punya power, mentang-mentang kita punya panggung, mentang-mentang kita punya tempat untuk kita berbicara, mengeksplor diri kita, tetapi tidak ada batasan-batasan. Rem itu, rasa takut itu sebagai kaidah-kaidah bagaimana kita bertutur kata yang baik, yang indah, tidak menyakiti orang lain, dan itu ketakutan yang sifatnya tadi untuk membentengi, membatasi diri kita supaya kita tidak tercela menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dipercaya orang untuk berbicara. Dan itu saya rasa menjadi ketakutan. Kalau pengalaman dulu pernah pengalaman baru awal-awal menjadi seorang samanera itu langsung ditunjuk untuk berbicara. Diberikan waktu itu ya untuk berbicara 15 menit. Baru megang mic saja itu udah bingung, ini saya mau ngomong apa. Pasti di pikiran yang penting pembukaan dulu, salam dulu ya. Bisa ngomong dengan menggunakan mic, dengan kita berbicara pembukaan atau salam itu udah seneng. Tetapi saat itu kelanjutannya mau ngomong apa? Oh iya, kelanjutannya berarti saya akan menyapa audien, orang-orang yang saya hormati. Pertama yang saya hormati dan sebagainya. Setelah itu bingung lagi. Ini mau ngomong apa lagi kan gitu. Nah, itu adalah proses ya proses. Tapi terus-menerus kita mengupgrade. Jadi rasa takut itu menjadi kendali kita. Mungkin itu Verigus. Oke, Bante.
Tadi memang untuk bicara ketakutan itu banyak ya, mungkin masing-masing teman-teman di sini ada Ko Andi ya, ada Koming, ada Clarista ya, semua teman-teman yang di sini mungkin punya pengalamannya beda-beda. Tadi Bante men-sharingkan tentang pengalaman kalau kita takut untuk bicara, kita mencari solusi tentang pelatihan-pelatihan atau ikut organisasi supaya kita lebih berani. Nah, kira-kira nih Bante, ini kan juga pengalaman saya satu Bante ya, sambil nunggu teman-teman ini ada yang mungkin mau chat juga tentang ketakutan. Memang kita kadang-kadang ketakutan itu paling banyak yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu pas SMP, mau SMA, kira-kira bisa nggak ya, mau ujian nasional, lulus nggak ya? Nanti udah lewat sih, ya udah begitu aja. Cuma perasaan takut itu timbul sampai saya sekarang mungkin sudah berkeluarga, mikir bisa ngidupin keluarga nggak ya? Mungkin rasa ketakutan itu. Nah, kira-kira dari ini memang ketakutan nggak ada habisnya sampai nanti kita mungkin kalau sudah mungkin mencapai kesempurnaan baru. Nah, kira-kira Bante ada tips nggak Bante nih buat mengatasi ketakutan supaya nggak berlebih? Kalau yang sifatnya itu tentang masa depan, maksudnya tentang yang kuliah, nanti dia mau pikir kerja bisa nggak ya? Apalagi yang kita sebagai anak muda pikirannya bisa nggak ya bahagian orang tua gitu. Nah, kira-kira Bante ada tips nggak nih buat kita melakukan apa supaya kita bisa lebih percaya diri atau lebih tenang menghadapi masa depan yang panjang? Kira-kira itu Bante. Ya, mungkin tipsnya itu kita sendiri yang mencari, ya, yang mencari. Kenapa kita sendiri yang mencari? Artinya carilah penyebabnya kenapa Anda takut. Contoh kalau tadi Verigus takut, punya pengalaman takut mau masuk dari SMP ke SMA, terus saat berkeluarga bisa nggak menghidupi keluarga, carilah ketakutan itu. Kebiasaannya ketakutan itu sebetulnya sumbernya adalah kelemahan kita. Kelemahan kita itu biasanya bagaimana kemampuan kita untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Contoh, apa yang seharusnya dilakukan oleh pelajar-pelajar SMA, tentunya pendidikannya harus lebih tinggi dibandingkan yang SMP. Kelemahan bagaimana seseorang dalam keluarga ini tidak bisa hidup harmonis, ya mungkin secara ekonomi masih kurang, mungkin secara bagaimana mengendalikan emosi masih kurang, dan kelemahan-kelemahan itulah tutupi dengan kemampuan kita untuk berusaha memperbaikinya, ya. Jadi contoh kelemahan pengetahuan, pelajarilah yang lebih dalam, baca-baca buku, sharing-sharing, atau kalau dalam berkeluarga, dalam ekonomi, berusahalah dengan giat. Jadi kelemahan itu jangan terus-menerus Anda ratapi, Anda bengong, tidak berusaha, tidak ada aksi. Nah, itu malah menjadi ketakutan yang sangat-sangat berlebihan, sehingga tidak ada solusi. Maka solusi pertama, selidikilah sebabnya apa Anda takut. Saya rasa sebab paling pertama adalah kelemahan itu sendiri. Nah, kemudian biasanya ya rasa takut itu yang menjadi sebab adalah pengalaman-pengalaman masa lampau. Mungkin pengalaman yang membuat kita trauma itu kadang-kadang kita mencoba sesuatu tetapi kita tidak bisa pada saat itu dan dijadikan bahan candaan, bahan tertawaan oleh teman-teman kita, jadi kita ngedrop, tidak mau melakukan hal itu lagi, ya. Tapi sekarang bagaimana kita merubahnya, ya? Apalagi kalau di era sekarang ini ya, semuanya berbasis internet. Ya, mungkin saudara-saudara sering nih mengupdate kegiatannya di sosial media. Tiba-tiba ada orang yang nggak suka ngetik sesuatu yang membuat Anda sakit hati, lalu Anda sudah tidak bermain sosmed lagi. Sama halnya seperti itu ya. Jadi membuat kuat mental kita itu menjadi penting sehingga rasa takut itu bisa kita kendalikan. Mungkin itu dulu ya solusinya. Oh, iya Bante, makasih banyak Bante. Jadi saya pelan-pelan cari objek-objek ketakutannya Bante biar dihilangkan. Tapi benar juga Bante, waktu itu saya waktu zaman kuliah itu naik motor suka ngebut ya pas hujan gitu. Pas hujan waktu itu sempet jatuh pas naik motor ngebut. Akhirnya sekarang kalau hujan nggak berani Bante karena takut jatuh. Karena apalagi di daerah yang kita jatuh itu sama sekali sekarang nggak berani. Kalau pas hujan, kalau nggak hujan sih tetap ngebut Bante. Apa intinya ya? Nah, ini Bante
kita break sebentar, Bante. Ada musik yang mau kita tampilkan, Bante. Setelah itu kita lanjut dengan sesi teman-teman nih yang mau tanya-tanya, boleh ya. Jadi teman-teman yang sekarang punya ketakutan, boleh di chat ya di grup. Kalau di everyone takut atau nggak enak gitu, bisa chat pribadi ke saya ya di Verikus itu, boleh. Ntar saya sampaikan ke Bante. Oke, kita saksikan dulu ada musik dari MC ya, boleh silakan MC, ada musiknya. Ya, MC gimana? Udah siap, ready MC? Kita udah siap dengerin ini? Iya, sebentar. Oh, sebentar. Ini tremor ini laptopnya. Bentar. Oh iya, nggak apa-apa. Ini ada yang bertanya ya, ntar nih ada Naudaya Bante. Oh, fobia. Oke, kita dengarkan lagunya dulu. Ketika ku terjatuh, kau ulurkan tanganmu, menuntunku menuju kebahagiaan. Ku yakinkan mimpiku, perlahan ku berlari, tinggalkan semua dosa, menuntunku menuju kebahagiaan. Ku yakinkan di mana, karena ku yakin dalammu, karena ku yakin ku bisa, ku yakin ku bisa pahami namamu, ku yakin ku bisa pahami ajaranmu, ku yakin ku bisa jalani sila, ku yakin ku bisa menuju di mana. Perlahan ku berlari, tinggalkan semua dosa, menuntunku menuju kebahagiaan. Ku yakinkan di mana, karena ku yakin dalammu, karena ku yakin ku bisa, ku yakin ku bisa pahami namamu, ku yakin ku bisa pahami ajaranmu, ku yakin ku bisa jalani sila, ku yakin ku bisa menuju di mana. Ku bisa pahami namamu, ku yakin ku bisa menuju di mana. Ku yakin ku bisa pahami namamu, ku yakin ku bisa menuju. Ku yakin ku bisa pahami namamu, ku yakin ku bisa pahami ajaranmu. Ku yakin ku bisa pahami namamu, ku yakin ku bisa pahami ajaranmu, ku yakin ku bisa jalani sila, ku yakin ku bisa menuju di mana. Thank you teman-teman semuanya yang udah nonton kegiatan ini. Jangan lupa untuk ikut kegiatan selanjutnya. Bye. Oke, MC. Ya, terima kasih MC ya, semangat lagi ya. Jadi kata-katanya aku yakin ya. Jadi keyakinan itu bisa bikin jadi berani ya. Oke, Bante, kita lanjut ya teman-teman yang mau di open video boleh ya. Jadi kan kita bisa lihat-lihat juga gitu ya. Jadi nggak ini. Nah teman-teman ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Koming Lia.
Nah, budaya Bante, saya ingin bertanya, apakah fobia akan selalu juga merupakan bentuk ketakutan? Jika memang ketakutan, apakah ada solusi untuk takut akan fobia tersebut? Terima kasih, Bante. Bante mungkin bisa langsung, Bante, atau mungkin nanti diberikan contohnya kalau bisa lebih spesifik ya, contoh fobianya gitu. Ya, mungkin itu lebih Iya. spesifik ya. Mungkin sebelum ini Mingli ini berbagi pengalamannya apa itu fobianya, saya akan bercerita terlebih dahulu ya. Apakah fobia itu menjadi salah satu ketakutan? Tentu kalau pertanyaannya ini dibalik, fobia Anda itu apa? Lalu saat contoh fobianya itu di kegelapan, ya. Saat di kegelapan, apakah perasaan Anda? Oh, perasaan saya takut, ya itu bagian daripada ketakutan. Jadi bisa diartikan bahwa fobia itu merupakan salah satu ketakutan. Kenapa adanya fobia? Kenapa adanya takut? Tentu kalau kita berbicara ketakutan itu berbicara terhadap memori masa lampau kita. Karena kalau berbicara memori tidak hanya handphone saja ya yang ada memorinya. Nah, itu memorinya sudah tidak giga lagi, mungkin tera ya. Jadi kita harus hati-hati bagaimana kita menyimpan memori. Kalau mungkin teman-teman sekalian pernah mengalami sendiri atau pernah melihat ada orang tua yang mendidik anaknya. Saat kecil dulu, waktu kecil anak-anak itu biasanya kan perilakunya itu belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Contoh begini, kalau di malam hari ada anak-anak yang masih kecil, sudah bisa jalan lah katakanlah. Itu jalan keluar pintu. Apa yang dilakukan orang tua? Kebiasaan dahulu orang tua mengatakan jangan keluar rumah. Ini malam nanti ada hantu. Nah, kata sebetulnya itu kata-kata yang membuat si anak ini merekam kata-kata si ibu tadi. Mindsetnya sudah tertanam dari kecil. Kalau malam-malam hari di kegelapan pasti ada hantu. Saat besar itu selalu dibawa. Oh, kalau malam di kegelapan ada hantu. Tempat sepi ada hantu, menakutkan. Nah, itu memorinya terbawa sampai besar sehingga ada terasa fobia itu, trauma yang berlebihan. Kalau ada kegelapan pasti takut dan berpikir nanti ada setan dan sebagainya. Padahal kan belum tentu seperti itu. Itu bagian daripada ketakutan fobia itu. Dan fobia banyak ada terapi-terapinya yang bisa disembuhkan. Ya, mungkin itu. Oke, Bante bener juga ya kalau ngomong fobia ya kayak di WC gitu ada kecoa gitu Bante, jadi nggak jadi ke WC gitu maksudnya. Itu juga hal-hal kecil-kecil yang dari kecil kita udah ngelihat orang takut, jadi ikut-ikutan takut Bante. Kadang-kadang. Terus juga mungkin nanti Komingli bisa di-sharing ya kalau mau ada lebih spesifik tentang fobianya apa, sehingga Bante bisa lebih spesifik juga memberikan solusinya. Nah, Bante ini terkait ketakutan, berarti apakah kecemasan itu juga sama ya Bante? Juga takut juga ya berarti Bante ya. Nah, apakah kalau kita meditasi gitu bisa nggak tuh Bante kira-kira mengurangi kecemasan atau ketakutan, atau kita berdiam diri atau gimana Bante kira-kira? Ya, mungkin sebelum itu jawab, mungkin saya masih berkaitan pembicaraan tadi ya. Kalau mungkin saya tadi pernah tadi mendengar si Verigus, oh kalau ketemu Bante itu rasanya takut gitu. Sebetulnya kalau kita berbicara pengalaman itu ada kaitannya Verigus. Pernah kalau mungkin di wihara lagi rame-rame dulu waktu belum pandemi ini. Kan namanya di wihara kan pasti umurnya kan bermacam-macam, ada yang udah tua, ada yang muda-mudi, bahkan ada yang bayi pun sudah diajak wihara. Kalau saudara sekalian pernah melihat ada anak-anak kecil yang digendong itu nangis, apa yang dilakukan seorang ibu ketika ada di wihara? Pasti diancam dan diberikan satu kata-kata yang menakutkan.
jangan nangis, tuh ada Bante. Makanya sampai gede kalau ketemu Bante takut. Iya Bante. Iya Itu betul. dulu Mary itu kecilnya ya. Mungkin kayaknya Bante ya. Jadi waktu itu takut salah ngomong, pokoknya takut lah. Jadi kayak kita sopannya tingkat tinggi banget gitu Bante. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan tadi, Verigus. Ya, apakah Yang kecemasan itu Bante. Kalau bermeditasi apakah Iya. bisa kita kurangi, minimal kita kurangi? Tentu kalau jawabannya masalah bisa dan tidak itu ya tergantung teknik kita bermeditasinya bagaimana. Dan tentunya meditasi itu sangat membantu. Karena meditasi itu salah satu objeknya adalah kalau kita berbicara meditasi ketenangan batin seperti objeknya nafas kita, itu kan membuat diri kita menjadi tenang. Yang biasa kalau kegiatan sehari-hari itu kita itu aktivitasnya selalu terburu-buru, selalu gelisah dan sebagainya. Saat meditasi itu secara fisik kita melihat fisik kita itu dalam kondisi yang tenang, yang duduk diam dan lain sebagainya. Kemudian kita mengendalikan pikiran itu ya untuk mengendapkan pikiran-pikiran yang kadang gelisah dan sebagainya. Kalau kita bisa berikan analogi, kalau air yang keruh itu selalu kita goyang-goyangkan terus, maka tidak akan ada kondisi air yang jernih. Maka butuh yang namanya diam. Diam itu supaya air yang keruh menjadi jernih. Lalu kemudian kalau kita kembalikan kepada diri kita yang menjadi pengalaman, ya kita mengalami rasa gelisah, cemas, lain sebagainya dengan meditasi, itu sangat membantu. Dengan kita diam, kita bisa mengendalikan kontrol nafas kita, kontrol emosi kita bisa menjadi tenang. Dan di tenang itu kita bisa melihat dengan jelas apa sebabnya saya itu gelisah, apa sebabnya saya itu memiliki rasa takut. Di situ kita bisa melihat. Dan seperti lagu tadi sangat menginspirasi. Ku yakin bisa praktekkan dhammamu. Nah, tentunya ada tekad, ada kepercayaan diri bahwa saya sendiri itu yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Dan saya sendiri bisa mengendalikan rasa takut itu supaya hilang. Mungkin itu. Oh iya, Bante, makasih banyak Bante. Kayaknya kita coba dikit-dikit nanti mulai meditasi singkat-singkat Bante. Bante, ini tadi ada tambahan dari community tentang fobianya kalau lihat binatang, maksudnya mungkin kayak ular, belut, atau sejenisnya itu hal yang wajar atau ya biasa apa gimana Bante yang fobia tentang binatang ini Bante? Ya sebetulnya saya nggak bisa mengejudge bahwa ini baik atau buruk. Kalau mungkin kita lihat sisi baiknya ya pasti baik ya punya fobia seperti itu, gitu kan? Artinya apa? Kalau kita melihat ular, belut itu kan ya kan cuman di rawa-rawa di tempat kotor, kita menjauhi hal itu kan. Kita bicara baiknya ya ada baiknya juga punya ketakutan seperti itu. Kalau tidak takut lalu kita seperti seorang ahli ada ular kita pegang tidak tahu tekniknya bisa menyerang membahayakan diri kita ya. Jadi saya rasa yang penting bagaimana kita mengendalikan diri kita ya. Seperti itu. Ini yang lain kalau ada yang mau misalkan kok saya mau tanyanya open mic boleh silakan ya. Jadi teman-teman saya kasih kesempatan nih 1 atau 2 orang ya untuk bertanya terkait tentang ketakutan ini. Apalagi teman-teman punya yang sekarang dirasa boleh ya, sangat cocok kita bertanya pada Bante. Ya kan Bante lebih banyak pengalamannya dan lebih tenang. Jadi kan kita bisa dapat saran-saran atau pendapat yang pandangan ketakutan ini supaya jangan terlalu dibawa negatif. Boleh teman-teman ya yang mau tanya. Kalau dari saya Bante terakhir pertanyaan saya yang ini kira-kira Bante ada tips nggak nih untuk kita sebagai pengurus remaja baik di wihara ataupun di organisasi sekber gitu ya untuk mengatasi ketakutan akan regenerasi juga kok jumlah orangnya nggak bisa nggak banyak juga waktu ketemunya sekarang di masa pandemi kira-kira bisa lanjut nggak ini kira-kira dari gitu Bante kira-kira ketakutan yang mungkin yang lain juga alami di mana ini pengurus di remaja di setiap wihara atau di sekber. Kira-kira Bante ada tips nggak nih Bante? Dari saya sih supaya kita bisa semangat terus nih Bante dan
menjaga ketakutan itu menjadi pandangan yang mungkin positif. Nah, itu Bante. Ya mungkin ini salah satu cara bagaimana organisasi itu terus berlanjut, terus berkembang. Salah satunya kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Ini sektor Banten sudah sangat baik melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, berkumpul di dunia maya walaupun di dunia nyata belum bisa berkumpul. Ini salah satu cara bagaimana organisasi itu terus berjalan dan berkembang. Maka dalam organisasi itu kan, kalau organisasi yang terus-menerus melakukan pembelajaran itu sangat baik sekali. Apa kekurangannya pelajari ya. Kalau dalam bahasa organisasi itu organisasi pembelajar atau learning organization, maka itu sangat penting sekali. Lalu kalau untuk ketakutan yang ada dalam organisasi itu ya bagi pemula adalah hal yang wajar, karena berpikir apa saya nanti bisa, atau kalau saya dikritik, dikomentari orang-orang lain, apakah saya bisa menerima. Ya, maka pertama itu kita harus melihatnya dari sisi yang positif. Contoh, ada yang mengkritik kita, jangan kita melihatnya dan melabeli bahwa kritikan itu melekat pada pribadi kita, tetapi lihatlah kritikan itu melekatnya pada apa yang kita jabat. Contoh, sekarang Andi masih jadi ketua kan? Masih. Kalau ada orang mengkritik Andi, jangan melihat bahwa kritikan itu tertuju pada pribadi ya, karakter dari Andi, tetapi lihatlah kritikan itu sebagai kritikan seseorang yang menjabat. Siapapun yang akan menjabat pasti mendapatkan kritikan itu, dan jangan melekatkan pada diri Anda masing-masing. Sehingga dengan cara seperti itu ketakutan tidak semakin membara lagi bagi kita yang berada di dalam organisasi tersebut, dalam jabatan tertentu. Jadi ya sudah, saya belajar, orang mengkritik jadikan cambuk semangat untuk saya memperbaiki. Oh, contoh kamu menjadi seorang pemimpin, ide-idenya kurang berkembang dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika mendapatkan kritikan seperti itu, kita berusaha bagaimana kita membangun satu tim kerja, gimana ke depannya, ada solusi atau tidak. Tentu di masing-masing kepala itu punya ide yang paling ide bagus-bagus semua, dan kita ambil yang paling bagus sehingga kita terus-menerus berkembang. Dan masalah regenerasi itu juga jangan jadikan sindrom power. Seseorang yang akan ketakutan, gelisah, memiliki power syndrome seperti tadi. Saya pernah menjadi seorang ketua bertahun-tahun, sekarang harus saya meninggalkan jabatan itu. Nah, itu malah membuat diri kita menjadi menderita gitu, melihat orang lain naik jabatan, naik pangkat dan sebagainya. Maka hilangkanlah itu dan berusaha bahwa berorganisasi itu terus-menerus belajar. Begitu. Oke. Bante, agak saya mulai tercerahkan ya Bante, walaupun beberapa saat ini mungkin nanti nggak tahu ya masih tercerahkan nggak. Tadi dengan kata-kata Bante bahwa apapun yang kita dapat terima kritikan itu bukan untuk diri pribadi tapi untuk jabatan atau organisasi yang sedang kita pegang. Berarti itu menjadi cambuk buat kita lebih semangat, justru malah kita yang suka tantangan bagaimana melewati tantangan itu. Jadi tercerahkan Bante. Saya berarti kalau di kantor diomelin berarti bukan saya yang diomelin ya Bante, berarti karena karena struktural saya di kantor yang itu mungkin kurang yang harus saya lebih cek lagi. Oke Bante, itu tercerahkan sekali teman-teman. Saya harap teman-teman juga tercerahkan ya, yang sekarang sekolah, yang masih kuliah, kalau diomelin dosennya bukan berarti sendiri pribadi yang diomelin, tetapi juga mungkin ada tugas atau ada ujian yang memang belum dikerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman menjadi salah paham dan ketakutan itu menjadi negatif. Oke Bante, dari saya cukup. Dari teman-teman ada yang mau bertanya atau MC sendiri ada yang mau tanya? Ini kayaknya dari galau ya. Ya, kayaknya tadi Andi angkat tangan tadi. Siapa Bante? Kayaknya tadi Andi angkat tangan tuh mau ngobrol. Oh iya ya. tadi Ko Andi. Mana Ko Andi? Iya Ko Andi. Andi.
Nanti Bante kita ada foto bersama boleh ya Bante dengan Bante ya? Siap. Boleh. Mana kok Andi boleh mau tanya sebelum kita foto ya habis ini ya. Andinya mungkin ini ya lagi ini Bante tadi ada mau bantu itu juga ada yang lagi mau sang gitar ya kayaknya. Aja tadi mau sharing, silakan. Oh iya. Andi. Iya, gimana kok? Andi. Enggak tadi saya kan raise hand ya. Ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan tentang terkait ketakutan ini? Nanti biar Bante cari solusinya. Sebenarnya itu udah dibahas semua sih. Oh. Paling gini ya. Kadang-kadang kan kita perubahan gara-gara corona ini kan sangat ini ya. Maksudnya sangat berubah sekali, sangat berbeda sekali dari tahun-tahun kemarin. Jadi maksudnya kita juga cari uang pun sekarang udah banyak ke dunia digital. Kita udah lebih banyak online. Nah di sini banyak orang-orang yang merasa takut gitu loh untuk memulai sesuatu yang baru karena memang online ini kan nggak semua orang punya pengalaman. Jadi memang ya sulit lah. Jadi banyak orang yang merasa takut juga menghadapi maksudnya ini hal ke depan ini gitu loh. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih udah banyak dibahas juga sih tadi sama Ko Feriko sama Bante juga tentang ketakutan ini ya. Memang harus dijalani, ketakutan juga sebagai rem ya. Ya, betul. Gitu aja sih paling Oh kita. ya Andi. Ya. Thank you Andi. Jadi Bante mungkin Andi ada minta advice ya. Dia kan sekarang di online ya. Supaya mengatasi online ini jangan sampai gimana nih Bante jadinya Bante. Tadi ibarat tadi Andi mengatakan bahwa untuk memulai sesuatu yang baru itu butuh apa ya? Butuh perjuangan. Memang tidak semudah itu kita memulai sesuatu yang baru ya. Karena kenapa dikatakan tidak mudah? Karena kita sudah nyaman pada zona yang ada saat ini ya. Zona nyaman, meninggalkan zona nyaman itu pasti berat. Tapi kan perlu adanya perubahan seperti itu. Ya, kalau kita kaitkan dalam agama ya segala sesuatu itu selalu berubah dan kita harus siap melihat segala perubahan itu. Kesiapannya ya juga butuh tadi tidak boleh sembrono, butuh pengalaman dan lain sebagainya seperti tadi Andi ceritakan pada kasus semuanya sekarang lewat online ya, kita pelajari dunia online itu gimana, dagang online itu gimana, tekniknya gimana, sehingga ketakutan itu akan hilang dengan bekal pengetahuan kita dalam apa yang kita akan lakukan. Jangan sembrono aja ya, itu akan membuat diri kita sendiri yang akan kesusahan gitu. Oke, berarti bagus ya teman-teman ya. Jadi apapun rasa takut teman-teman, cari tahu dulu. Kemudian jangan lupa kalau yang sifatnya bentuknya kelihatan kayak tadi Pak Andi dia buat usaha online, jadi kita cari supaya biar bisa usaha online itu yang bagus apa, belajarin dulu atau apa. Jadi sesuatu itu bisa dipelajari. Oke, Bante, dari saya cukup. Dari MC gimana? Ada tambahan? Kalau tidak tambahan, terima kasih Bante. Saya kembalikan ke MC. Ya, dari saya Namo Samyang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ya, MC silakan. Iya, terima kasih kepada Ko Ferikus dan juga kepada Bante Badra Srada. Kita foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman, mari kita buka kameranya yuk. Ada Cici Dian. Koko Arifin. Ini Ko Feriko boleh yuk. Citania, Cifani, Komingli, Ko Chang, Ko Andi. Mari kita buka kameranya. Sepi ya. Mungkin belum pada tahu. Cici buka kamera nggak? Tapi jangan jadikan ketakutan sebenarnya di Zoom ya. Oh iya. Ayo jangan takut mukanya, yuk mukanya jangan takut mukanya.
Nah, halo Koko. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sebentar. 1. Bentar error. Bentar. Ini gimana ini? Oke, udah. Jadi berdua. Ini cepetan. Jadi ulang lagi. Iya, 1, 2, 3. Dah. Ya, terima kasih Cici Koko. Slide kedua, cuma 1 slide ya? Iya. Jangan gitu dong, Bante. Nanti yang lain difotokopi, Bante. Ada Cici Dian di situ, bisa fotokopi, Bante. Benar. Ya. Bante latar belakangnya keren banget. Bante katanya Cipomoy, Bante latar belakangnya keren banget. Iya, saya sekarang lagi di Australia. Wah. Tuh, ada kanguru, Bante, di belakang jendelanya. Hati-hati, Bante. Iya. Jangan lupa oleh-oleh ya, Bante. Ya, nanti saya turun kasih oleh-oleh. Iya, makasih, Bante. Oke. Setelah kita mendengarkan Dharma sih, kita tanya jawab sama Bante, kita mengakhiri dengan dana parameter terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang ingin berdana untuk menambah karma baik lainnya, boleh berdana melalui OVO, barcode-nya yang ini di screenshot dulu aja ya. Oke, jika itu kita lanjut ke bagian penutup yang akan dipimpin kembali oleh Ko Victor. Bante, makasih banyak ya, Bante ya. Makasih banyak ya, Bante ya. Pada Ko Victor, kami persilakan. Ya, setelah kita mendengarkan tanya jawab dari Ko Verikus dan Bante Srada, marilah kita melakukan kebaktian penutup dengan membacakan nama Karagata. Nama Karagata, Sambagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan dan sang siswa Sambagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhiwademi Swakado bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipano bhagavato Sawaka Sanghom Sangham Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya balikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ko Verikus dan juga terima kasih kepada Bante. Terima kasih kepada Ko Victor juga. Baik teman-teman, acara pada hari ini kita telah selesai. Saya pamit undur diri. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.